Jadi kan sekarang podcastnya itu membahas mengenai ini ya Pak, tahfidz Al-Quran ya Pak. Nah kita tuh sebagai mahasiswa tuh emang nggak bisa dipungkiri kita tuh pengen gitu untuk bisa menghafalkan Al-Quran, cuman karena ada beberapa hal atau kendala lain yang bisa menghambat kita untuk menghafalkan Al-Quran gitu Pak kan. Jadi ya mungkin karena tugas, karena kesibukan sebagai organisasi, organisator, atau ya Ya, karena main mungkin Pak kan mahasiswa juga hobinya main ya. Itu tuh nggak bisa dipungkiri gitu. Kalau misalkan kita sebagai mahasiswa tuh seperti itu. Nah, kalau dari saya tuh yang ingin saya tanyakan, gimana sih Pak? Oh, ada gak sih waktu-waktu yang menurut Bapak itu paling tepat untuk menghafalkan Al-Quran di sela-sela kesibukan sebagai mahasiswa gitu kan? Kita juga mungkin harus membagi waktunya untuk kuliah, untuk misalkan ya organisasi, untuk ibadah, untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, itu ada nggak sih Pak waktu-waktu yang menurut Bapak itu, oh ini paling tepat gitu untuk proses menghafalkan Al-Quran gitu Pak? oke, saya mulai bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman dari Kominfo ya, Kominfo HMPS BSA atas Iya, kesempatan yang terakhir itu ya, kata Mbak Viva tadi, kesempatan yang terakhir di podcast terakhir kayak gitu. Semoga bisa memberikan manfaat buat banyak orang nantinya. amin. Oke, jadi balik lagi ke pertanyaannya Mas Nathan tadi berkaitan dengan waktu, terlebih dengan berbagai kesibukan kita saat ini. Jadi kalau kalau waktu ya, saya nggak tahu sebenarnya landasan teorinya itu apa karena kita di akademik ya kan, kita akademisi, kita nggak, saya pribadi nggak tahu landasan teorinya apa, tapi menurut asumsi banyak orang, menurut kata banyak orang gitu kan, dari dulu waktu saya di pondok juga, waktu terbaik itu kalau mau ngafal itu tentu sebelum dan sesudah subuh. Kenapa waktu itu? Karena waktu itu kita baru bangun, kemudian pikiran masih belum ada, belum banyak pikiran. Ya kan, kita masih bangun, nggak mungkin langsung mikirin tugas A, tugas B, nggak mungkin mikirin kerjaan A, kerjaan B ya kan. Jadi masih, ya udah bangun aja gitu kan. Terlebih kemudian suasananya juga masih masih adem ayem gitu kan. Jadi enak buat ngafalnya. Kalau kata orang banyak seperti itu, dan memang yang saya rasakan juga seperti itu, terutama sebelum subuh mungkin kalau menurut saya, karena kalau sesudah subuh biasanya lebih ngantuk dibandingkan sebelum subuh biasanya kayak gitu, karena bekas wudhunya udah hilang kan, jadi udah nggak seger lagi biasanya kayak gitu. Itu sih kalau yang paling 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 cocok ya, kalau di apa namanya, kalau menurut saya, kalau buat buat menghafal ya, buat menghafal jadi sebelum subuh. Tapi mungkin kalau untuk mahasiswa, ya mau nggak mau itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau sudah ada tekad, kalau kita mau itu bisa aja. Tapi kalau memang agak berat setelah subuh, itu oke, nggak apa-apa. Atau lebih, kalau masih berat juga, kapanpun kita luang itu nggak apa-apa. Jadi kayak gitu. Kalau masalah waktu ya, masalah waktu balik lagi tadi yang pertama itu sebelum subuh dan setelah subuh. Tapi terlebih dari apa namanya, di luar itu semua sebenarnya, menurut saya ya, kalau kita mau eh, beropini atau menurut pengalaman pribadi saya juga, itu sebenarnya nggak masalah kapanpun waktunya, asal kita bisa fokus, bisa mau sih sebenarnya, poin utamanya itu mau apa enggak. Apa namanya, kemudian di waktu itu kita kita biasakan atau kita jadikan apa namanya, waktu khusus, jadi nggak boleh diganggu gugat kayak gitu. Jadi misalnya waktu yang agak slow mungkin habis maghrib ya, yang biasanya kita karena emang dari kecil dididiknya ngajinya itu biasanya habis maghrib kayak gitu ya kan, ya mungkin habis Iya, maghrib itu ya, selang waktu selesai kita sholat maghrib sampai dengan azan isya itu ya udah kita fokus aja ngaji, terserah ngaji atau kita mau coba ngafal atau kita coba ulang-ulang hafalan kita yang sudah ada, walaupun ayat-ayat pendek dulu, surat-surat pendek ya kan kayak gitu. Dan itu harus rutin. Nah, kayak gitu. Kalau saya pribadi kayak gitu sarannya. Kemudian, balik lagi tadi, kalau misalnya ada tugas, kayak gimana iya, dong? Kalau misalnya ada temen yang
ketok pintu, ayo main, ayo ngopi. Biasanya kayak gitu. Ya itu Itu paling banyak sebenarnya sih Pak. betul. Kalau kalau saya pribadi mungkin karena saya orangnya nggak suka keluar terlalu keluar ya, udah emang senang di rumah, diem di rumah kayak gitu. Mungkin itu bakalan ya udah lanjut lanjut up gitu kan, skip dulu kayak gitu. Jadi itu balik lagi ke pendirian kita. Kalau kita sudah tentukan di situ kita mau ngaji, ya udah. Nah, kalau nanti diajak, nanti saya nyusul, bisa kayak gitu kan. Atau barisa aja gimana kayak gitu. Atau ntar agak malaman gimana kayak gitu. Atau mungkin tugas tadi. Nah, kalau misalnya kita ada tugas atau kerjaan yang memang mendesak banget, it's okay, mungkin sekali dua kali kita ya udah nanti kita rubah mungkin setelah selesai nugasnya baru ngaji dikit. Atau mungkin kita nugasnya ya sambil dengar sambil play murotal, kira-kira mana yang akan kita hafalkan, ya kan, bisa juga kayak gitu. Intinya bagaimana waktu yang sudah kita tentukan itu untuk istilahnya ya time kita dengan Al-Quran lah kayak gitu kan. Time kita dengan Al-Quran itu tetap ada kayak gitu, baik dengan ngaji, baik dengan kita yang membaca atau dengan mendengarkan. Itu sih, tapi balik lagi itu harus kita harus punya pendirian kayak gitu. Kalau misalnya nanti ada sesuatu yang bisa mengganggu pendirian kita itu atau jadwal yang sudah kita tentukan itu, nah itu bagaimana kita bersikap kayak gitu. Mungkin sekali dua kali it's okay, tapi selebihnya kita harus tetap konsisten kayak gitu. Oh, intinya itu tetap sih kalau konsisten apa ya? Jadi gimana pun waktunya, yang penting kita mau dan kita tetap konsisten dengan apa yang sudah kita lakukan ya Pak ya, untuk menghafalkan Al-Quran ya. Oh, betul. Baik Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Dengan sehat. Alhamdulillah. Ya, tadi kan Bapak bicara tentang semua itu tergantung pendirian kita gitu Pak. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang pendirian, tentu bersangkut pautan dengan motivasi dalam diri nih Pak. Pasti. Nah, bagaimana sih menurut Bapak, bagaimana cara kita untuk memunculkan motivasi tersebut gitu, agar kita tetap konsisten lah dalam menghafal Al-Quran gitu Pak. Oke. Pendirian, bicara masalah pendirian ya. Bagaimana agar tetap konsisten? Kalau saya pribadi, jadi kan kalau kita balik ke teori pengajaran bahasa Arab kemarin, ada motivasi internal, motivasi eksternal ya kan. Kalau boleh jujur, saya dulu motivasi saya, terutama masuk pondok, masuk yang program tahfiznya, itu sebenarnya satu. Dan teman-teman kalau dengar mungkin ketawa. Cuma ngikutin kakak saya aja. Jadi karena kakak saya dulu sekolah di situ, ya udah saya pengen di situ kayak gitu. Jadi motivasinya itu pertama kali waktu masih SD kelas 6 mau lulus, udah kak abang saya di situ, ya udah saya pengen masuk situ. Kenapa? Karena nalurinya adik biasanya kayak gitu kan. Makanya kalau kakak pergi main ya udah adiknya pasti minta ikut ya kan, sampai nangis-nangis kayak gitu. Nah itu sebenarnya motivasi pertama saya kalau mau dilihat ya, mungkin karena masih anak kecil nggak ngerti ya kan apa itu lillahi ta'ala, apa itu untuk meraih ridho Allah, kita kan ya cuma belum sampai ke hal-hal abstrak itu. Nah, jadi situ pertama. Kemudian waktu masuk pondok berubah lagi motivasinya itu. Kenapa? Karena kalau setiap nambah hafalan nanti dikasih tambahan uang jajan, uang sakunya di pondok. Jadi setiap kali ngafal itu motivasi saya ke situ terus kayak gitu. Sampai akhirnya kita sudah mulai, ya itulah mungkin tahap perkembangan kognitif kita itu kan, seperti yang di teori itu, setelah kita sudah masuk remaja ya kan, mungkin umur berapa belas tahun, itu baru kita mulai paham, oh ternyata harusnya saya ngafal ini lillahi ta'ala ya, buat syiar, buat menjaga Al-Quran dan seterusnya kayak gitu kan. Nah, kayak itu. Jadi itulah Kak, makanya kalau saya sampaikan kalau ditanya masalah niat ya, bisa mungkin berkaitan dengan niat dan motivasi itu sebenarnya jangan apa ya, mungkin awal-awal kita nggak bisa nyalahin orang ngafal langsung di awal ketika dia ngafal itu mungkin alasannya atau motivasinya karena ini
Nah, bisa jadi nanti dia akan berubah seiring jalan. Ketika menghafal nanti dia ternyata dari menghafalnya itu dia nemu seharusnya saya itu menghafal karena Allah bukan kan yang lainnya kayak gitu. Tapi ya alangkah lebih baik ya kan kalau memang dari awal itu ya kita apa namanya kita sudah menjaga sudah sih kita sudah menuluskan niat kita itu kan kita sudah perbaiki motivasi kita itu buat ngafal itu akan lebih baik kayak gitu. Kemudian kalau masalah nanti bagaimana kita mempertahankan motivasi kita itu, semangat kita itu, sebenarnya ini bisa berlaku dalam semua hal. Yang pertama itu kalau saya pribadi itu ya udah kita sadari aja di setiap hal yang ada di kehidupan ini itu pasti bakalan ada tantangannya, bakalan ada posisi di bawah, di atas, bakalan ada posisi kita lagi semangat, bakalan ada posisi kita lagi loyo, lagi apa ya, lagi hilang motivasinya, hilang semangat, itu pasti ada. Tapi balik lagi, yang jadi poin penting adalah bagaimana kita menghadapi itu, kayak gitu. Ya udah, karena kita sadari itu, ya udah kita nggak perlu terlalu kita nggak perlu terlarut dalam perasaan motivasi kita yang hilang itu, semangat kita yang hilang itu nggak perlu ya. Kita sadari aja kayak gitu. Jadi gimana ya, misalnya nanti kita hilang semangat buat belajar, buat ngafal, terus ya udah kita diem aja. Kalau saya biasanya ya diem aja kayak gitu, kayak merenung, mikir kayak gitu. Habis itu dalam hati udah kayak gitu. Kalau udah kayak gitu ya udah balik lagi kita beraktivitas kayak gitu ya udah. Jadi nggak usah terlalu terlalu meratapi lah kayak gitu, meratapi hilang semangat, meratapi insecure dan sebagainya itu nggak usah terlalu diratapi. Ya udah kita anggap ya itu pasti ada. Nanti saya mau ngelakuin apa aja, nanti pasti saya nemuin kondisi kayak gini. Tapi gimana saya ngadepin udah kayak gitu. Kalau saya pribadi kayak gitu sih. Itu Mas Devri. Kalau saya awal motivasi itu karena jodoh, Pak. Karena kan nanti jadi imam yang baik Nah, apa ya? Masa hafalannya cuma itu aja. Mungkin bisa dijadikan motivasi juga ya buat yang lain. ya betul. Nah, ya, tapi nanti seiring jalan kita coba Ya, ya gitu kan. perbaiki niatnya ya, Pak ya. Siap. Insya Yang Allah. penting niat awalnya itu bukan niat yang jelek aja sih kalau Ya. menurut saya. Kayak Niat gitu. menjadi imam yang baik buat keluarga, Pak. Ai. Nah, itu kan salah satu menegakkan agama juga kan. Iya betul, Pak. Ya, dari teman yang lain ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Syahid, mumpung waktunya masih banyak, kita manfaatkan, barokahkan waktunya. Dari Ama, silakan. Dari saya, Pak. Monggo Mbak Ama. Ini menurut Bapak, apakah belajar bahasa Arab itu menjadi sebuah keharusan untuk menghafal Al-Quran? Kalau boleh jujur ya, jadi mungkin saya cerita ya, dari awal saya menghafal itu kelas 1 MTS, jadi ada beberapa cara atau metode ngafalnya itu yang saya pakai kayak gitu dari awal. Jadi waktu saya baru-baru masuk pondok, itu kan belum paham bahasa Arab sama sekali ya kan, baru tahu ahlan wa sahlan, mas muka dan sebagainya itu doang. Istilahnya kita belum paham, kayak mungkin hanya berbasis hafalan. Kita tahu bahasa Arab itu berbasis hafalan, apa yang diajarkan udah kayak gitu. Nah, waktu saya belum paham bahasa Arab itu saya ngafalnya itu dengan cara membaca berulang-ulang. Nah, baca berulang-ulang itu saya bacanya minimal 20 kali. Jadi baca satu halaman, misalnya saya mau ngafal satu halaman tuh, saya baca itu 20 kali dulu. 20 kali, setelah itu baru saya coba hafal. Terus ulang. Jadi mungkin totalnya mungkin 30, 40, bahkan 50, tergantung kesulitan ya kan. Tergantung kecepatan kita nangkepnya, kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu, istilahnya fase pertama itu kan, jadi belum paham bahasa Arab. Kemudian naik lagi, waktu misalnya sudah agak paham dengan bahasa Arab. Itu kita bisa rubah cara kita ngafalnya itu. Kayak gimana? Kalau saya dulu ya mungkin kelas 2 atau kelas 3 MTS, itu saya rubah caranya. Kayak gimana caranya? Jadi saya baca dulu, misalnya satu halaman yang saya hafal, saya baca, kemudian
saya baca terjemahannya. Oh ternyata ini artinya ini. Oh ternyata setelah ayat ini kayak gini ternyata kayak gitu. Jadi kita ada sedikit bayangan, ya kan? Jadi nggak cuma sekedar ngafal dengan lisan seperti kita ngafal Yasin. Kalau kebolak-balik kita nggak tahu kadang lanjutannya kayak gimana, ya kan? Itu biasanya ngafal lisan. Tapi kalau kita ngafal dengan paham, itu kita tahu istilahnya kita ada bayangan. Oh nanti setelah misalnya terutama di ayat-ayat yang berkaitan dengan cerita tentang kisah, ya kan, baik itu kisah Nabi atau kisah sebagainya, ya kan. Oh ternyata setelah Nabi Musa melemparkan tongkatnya, nanti ayatnya tongkat itu memakan tongkat penyihir yang lain. Jadi kita ada bayangan, oh bahasa Arabnya ini loh kira-kira awalnya itu kayak gitu. Nah, biasanya kayak gitu kalau kita ngafal sambil kita coba cari tahu artinya. Kemudian kalau menurut saya kalau dibandingin yang dua itu lebih enak kita pakai yang kedua. Kita coba pahami dengan terjemahnya itu. Terlebih kalau kita sudah punya istilahnya sedikit dasar bahasa Arab, ya kan, itu akan lebih enak, ya kan. Tapi kalau balik lagi masalah wajib atau enggak kita belajar bahasa Arab untuk menghafal, ya itu enggak wajib kalau menurut saya, ya kan. Orang yang enggak bisa bahasa Arab pun bisa kok ngafal. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya mungkin dari Risan. Assalamualaikum Pak. Saya ada pertanyaan yang ini adalah salah satu masalah terbesar untuk para penghafal Al-Quran juga ya. Jadi saya pengen nanya bagaimana caranya menjaga hafalan Al-Quran agar kita tidak cepat lupa dalam hafalan tersebut seperti itu Pak. Oke. Gimana cara kita ngafal agar nggak cepat lupa gitu ya? Ya, seperti itu Pak. Jadi saya pernah nonton video ada orang yang sedikit membahas tentang itu, dan waktu itu dia sampaikan bahwasanya apa yang dia sampaikan waktu itu berasal dari gurunya dulu waktu ngafal Al-Quran. Jadi dia bilang intinya itu dia bilang bahwasanya salah satu mukjizat dari Al-Quran itu sendiri ternyata yang banyak kita nggak sadari apa? Dia itu punya sifat cepat terlupa. Jadi memang ayat Al-Quran itu terlupa dalam ingatan kita itu memang salah satu ciri, bisa gitu dibilang ya, bisa ciri atau karakteristik dari Al-Quran itu sendiri. Kenapa begitu? Karena dengan begitu nanti kita akan terus membaca, terus mengulang. Ya kan? Kayak gitu. Tapi kadang kita salah paham. Kadang kita salah menerima hal yang kayak gitu. Kita malah jadi down, kemudian nggak mau ngulang lagi, ya kan? Padahal enggak, maksudnya itu kita ayo loh, ulangi saya lagi, ayo loh, murojaah lagi, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Sebenarnya intinya cuma satu sih, tetap rutin diulang kayak gitu. Mau caranya itu ada banyak, ya kan. Caranya mungkin kita dengan mengulang di sholat, ya kan, itu cara yang paling kuat kalau menurut saya. Kita pakai dalam sholat, mau baik jadi imam ataupun mungkin di sholat sunnah, ya kan, bisa, itu yang paling kuat. Kemudian bisa juga kita murojaah misalnya di atas motor, ya kan. Misalnya jarak dari kos ke kampus, ya kan, itu berapa menit, ya kita bisa dapat mungkin 1 halaman atau berapa halaman, kemudian nanti pulangnya dapat lagi, ya kan, kayak gitu. Kemudian bisa juga di kelas, kalau misalnya yang nggak ada kerjaan, belum ada dosen, kemudian nggak ada teman ngobrol, ya bisa aja di belakang kita sambil itu. Atau mungkin dengan seperti tadi, dengan mungkin ketika kita berada di tingkat kemalasan yang paling tinggi, itu biasanya dengan mendengarkan sih kalau saya. Jadi paling nggak nanti tiba-tiba kita mau ngikut aja kayak gitu kan. Karena kalau kita dengar suara orang yang ngaji, kemudian kita punya hafalan terkait dengan ayat itu, biasanya kita pengen ngikut terus, ya kan. Apalagi kalau misalnya kita dengar orang, terus orangnya itu salah bacanya, itu kita kayak rasanya pengen ngebenerin terus, ya kan. Tapi balik lagi,
Kayak itulah. Jadi memang salah satu sifatnya kalau yang saya saya tahu kayak gitu. Jadi terlupa itu salah satu sifat dari hafalan Al-Quran itu, maka begitulah caranya agar kita tetap mengulanginya kayak gitu. Itu Mas kalau menurut saya. Oke, saya Pak, makasih untuk jawabannya. Jadi kita harus lebih baik mendengarkan ya, kalau kita malas-malasnya kita adalah mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Iya, paling enggak itu yang paling males lah kayak gitu ya kan, bisa dibilang paling males kayak gitu. Tapi kalau lagi ada semangat malah lebih baik ya kita yang ngulang kan, karena yang ngulangnya juga bisa dengan bin nazar atau bidunin nazar ya kan kayak gitu. Kalau bidunin nazar lebih bagus lagi, lebih tinggi lagi itu malah tingkatan murojaah dengan bidunin nazar kayak gitu. Terima kasih Pak buat jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan diberikan oleh Dini Rahman. Apakah memahami makna dan kata-kata merupakan syarat bagi orang yang membaca Al-Quran? Kalau saya sih enggak, Mas. Kalau menurut saya pribadi ya enggak. Karena kalau kayak gitu ya orang yang anak kecil, orang yang bukan penutur bahasa Arab yang enggak boleh baca Quran jadinya kan kayak gitu. Istilahnya kalau syarat enggak terpenuhi kan enggak sah jadinya kan kayak gitu. Jadi kalau menurut saya enggak, karena ya kita semua ya punya kewajiban untuk membaca Al-Quran, kita punya kewajiban itu dan ya kita Muslim, kita wajib, itu bukan berarti ketika kita bisa bahasa Arab baru kita wajib baca Quran, enggak kan? Jadi ketika kita Muslim baru kita membaca Al-Quran. Kalau menurut saya kayak gitu. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Yang tadi itu kan kasusnya membaca Al-Quran. Dan menurut Bapak, sah-sah saja jika kita membaca Al-Quran tanpa memahami makna dan artinya. Lalu kalau menghafal Al-Quran tapi tidak paham arti dan maknanya, itu kira-kira bagaimana ya Pak? Menghafal Al-Quran tapi tidak paham arti dan maknanya. Jadi saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh kakak kelas saya dulu di pondok, namanya Zikrul Hamdi, beliau alumni Madinah kuliahnya. Kemudian beberapa waktu kemarin juga diminta podcast juga sama. Jadi di podcast itu beliau menyampaikan bahwasanya ada 3 macam kita membaca Al-Quran itu. Jadi yang pertama itu membaca dengan benar, ya kita membaca kayak gitu. Saya lupa istilahnya itu apa. Kemudian yang kedua itu membaca sembari memahami makna ayatnya itu dengan membaca terjemahannya, kemudian dengan membaca tafsir yang ada, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian yang tingkatan yang kedua. Nah, yang tertinggi adalah qiraah amaliyah. Yang saya paling ingat yang itu, qiraah amaliyah. Maksudnya itu kita membaca dan sekaligus kita mengamalkan apa yang kita baca itu. Itu yang tertinggi. Jadi yang pertama tadi ya sekedar membaca dengan benar. Bukan berarti kadang banyak orang yang, saya itu kadang kurang nyaman dengan banyak orang yang bilang bahwasanya kamu cara bacamu salah, itu nanti dapat dosa lo kayak gitu ya kan. Ya namanya orang belajar ngaji itu nggak bisa langsung benar semua. Kalau kita mau salahkan orang yang baru belajar ngaji seperti itu, orang itu nantinya nggak bakalan mau ngaji lagi. Terus kalau dia nggak mau ngaji lagi, kapan benernya dia ngajinya? Ya kan kayak gitu. Nah disitulah tugas kita buat memperbaiki. Jangan kita menyalahkan kayak gitu. Dikit-dikit dosa. Jadi ada pernah pertanyaan ke saya seperti itu juga. Jadi dosa nggak nanti kalau saya salah bacanya kayak gitu. Ya emang dari maknanya akan berubah, tapi yang namanya kita proses belajar, kalau salah itu wajar, ya kan? Kayak gitu. Orang dalam hadis saja kan disebutkan, saya lupa apa hadisnya itu, intinya itu yang ada bilang
wa huwa yatakakka'u fihi itu kan lahu ajran falahu ajran. Dia itu terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an itu dapatnya 2 pahala. Ya kan? Kemudian yang mahir dengan dalam baca Al-Qur'an itu maka dia dapat dia dibersamai oleh kiromin bararah kalau nggak salah. Jadi malaikat apa gitu saya lupa. Intinya kayak gitu. Jadi jangan terlalu cepat kita menyalahkan atau menakut-nakuti, ya mungkin lebih tepatnya menakut-nakuti orang yang baru belajar Al-Quran dengan hal-hal seperti itu. Dengan menakut-nakuti, dosa loh kamu nanti salah bacanya kayak gitu. Kita nggak perlu salahin itu, kita benerin aja langsung apa salahnya, ya kan? Kayak gitu. Kemudian balik lagi ke pertanyaan, menghafal tanpa memahami. Mungkin itu masuknya ke qiraah yang pertama tadi. Jadi dia membaca atau menghafal ayatnya saja kayak gitu. Tapi akan lebih baik dia kalau dia berusaha untuk naik ke tingkatan kedua atau bahkan ke tingkatan ketiga tadi, ya kan? Membaca, menghafal dan juga memahami sambil kita membaca tafsir atau kita belajar mendengarkan dari kajian para masyayikh misalnya kayak gitu ya. Kemudian lebih tinggi lagi kita coba amalkan satu persatu ya kan kayak gitu. Mungkin kalau yang saya merasa ya, saya kalau boleh jujur saya merasa masih di tingkatan yang pertama tadi, ya sekedar menghafal, bahkan walaupun kita di bidang bahasa dan sastra Arab, walaupun kita hari-harinya itu belajar bahasa Arab terus dari segala macam linguistik dan seterusnya, tapi kita jarang kali menemukan jarang sekali mau mendalami mengkaitkan gitu kan apa yang kita punya itu, hafalan yang kita punya itu dengan ilmu yang kita pelajari sekarang. Nah, disinilah kita coba sekarang meningkatkan kesadaran kita buat itu. Kayak gitu Mbak kalau dari saya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Jadi daripada mikirin kita paham artinya atau enggak, kita mulai dulu aja gitu ya Pak ya. Nggak usah takut salah atau benernya. Nah, kita sama-sama mendapatkan pahala gitu ya. Iya, benar. Tapi sambil kita ningkatin penasaran kita juga. Belajar kayak gitu. Nanti lama-lama juga kita pengen tahu artinya kan. Jadi wah ini apa sih artinya? Kayaknya seru gitu artinya dalam Al-Qur'an itu kan, apalagi cerita-ceritanya gitu ya Pak ya. Dan saya dari S1 sampai sekarang aja neliti S1 saya itu skripsi saya itu tentang keterkaitan antara maharif qiraah, kemampuan membaca bahasa Arab, teks bahasa Arab dan aktivitas menghafal Al-Qur'an kayak gitu. Jadi gimana kaitannya kayak gitu. Ternyata orang yang jago bahasa Arab atau belajar bahasa Arab, bisa bahasa Arab itu nanti akan lebih mudah dalam menghafal. Kemudian begitu juga sebaliknya, orang yang sering hafal itu nanti akan lebih lancar ketika membaca teks Arab di luar Al-Qur'an kayak gitu. Kemudian setelah itu saya belum ada lagi kajian tentang itu, kan masih terkait dengan menghafalnya, bukan terkait dengan Al-Qur'annya kayak gitu. Nah, kajian atau penelitian tentang Al-Qur'annya itu saya baru sekarang kayaknya ya, baru sekarang itu setelah berapa tahun belajar bahasa Arab, baru sekarang saya coba mengkaji. Terakhir itu saya coba nulis, dan itu pun karena tugas ya kan. Jadi tapi dari tugas itu saya belajar bahwasanya harusnya saya dari dulu loh neliti Al-Qur'an ini kayak gitu. Ada ilmu baru yang didapatkan ya Pak ya dari tugas itu ya. Dan nambah penasaran kita. Memang awalnya terpaksa, males banget mengerjain tugas ini, tapi ya kerjain. Ternyata misalnya saya kan nelitinya itu fonologi pada kesamaan bunyi, keserasian bunyi dalam surah Maryam ya kan kayak gitu. Jadi surah Maryam itu kayak gimana? Nah, dari situ saya temukan, kalau boleh jujur, di situ saya coba tulis keserasian pada setiap akhir ayatnya itu, dan ternyata di situ itu, bayangkan dalam surah Maryam saja ya kan kayak gitu. Itu yang serasi itu bukan hanya pada bunyinya saja. Misalnya dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni, dan seterusnya ya kan kayak gitu. Jadi semuanya ya. Kemudian ada juga nanti termin selanjutnya ada yang beda tapi tetap sama dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya kayak gitu. Intinya dia serasi bunyinya, ada saja di situ ya kan kalau ilmu badinya. Nah, di situ jadi nggak cuma bunyinya doang yang sama, ternyata di situ jumlah bunyi vokal dengan konsonan itu ada yang sama juga.
kayak gitu. Nah, jadi dari situ saya mikir, ya Allah, apa ya, seharusnya dari dulu saya coba meneliti, saya coba mengkaji kayak gini, jadi saya bisa lebih tahu gimana kebesarannya Al-Quran ini kayak gitu. Dan itu bisa mungkin jadi sedikit motivasi buat teman-teman kalau mau mungkin nanti skripsi bisa diarahkan ke Al-Quran itu dari sisi apanya. Kita istilahnya kita buktikan dengan dunia ilmiah bahwasanya ini loh mukjizat Al-Quran kayak gitu. Dari Menarik ya, Pak ya? berbagai. Nah, benar. Dan itu bikin ya mungkin sedikit nambah iman juga lah kayak gitu kan. Baik, mungkin ada pertanyaan dari teman kita selanjutnya dari Mas Denny Wanda. Dipersilahkan. Baik Bapak, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Dengan gimana? Alhamdulillah Bapak. Ini Pak mau menanyakan terkait tanggapan Bapak terkait menghafal Al-Quran dengan huruf Latin Pak. Gimana Pak? Wah, susah juga. Kalau itu saya baru nemu kasus. Soalnya saya belum pernah baca juga. Itu kira-kira jenengan tahunya dari mana atau pengalaman sendiri? Sering dengar aja Pak. Kalau jarang ditanyain juga soalnya. Bener, saya juga baru tahu ya kayak gitu, baru tahu ada orang yang kayak gitu. Kayak gimana ya? Saya no comment ya kalau ke situ ya. Mungkin kasusnya dulu ada Pak adik saya itu kan baca Yasin. Jadi saya sama adik saya itu dulu kalau baca Yasin balap-balapan gitu Pak. Nah adik saya itu baca Yasinnya itu ya baca Latinnya gitu Pak. Indonesia. Latinnya. Nah ini gimana kasusnya kalau menghafalkan Al-Quran tapi melalui Latinnya gitu, nggak melalui bahasa Arabnya. Nah itu gimana ya? Mungkin gitu ya pertanyaannya ya. Mungkin kalau memulai dari situ untuk memudahkan mungkin bisa aja ya kan. Tapi akan lebih baik nanti setelah beberapa lama kayak gitu bisa langsung coba. Ya mungkin karena salah satu kalau menurut saya mungkin kenapa dia mulai menghafal atau membacanya itu dari Latin mungkin karena kesulitan dalam membaca yang tulisan Arabnya ya kan, karena nggak semudah yang Latin tentunya kayak gitu. Mungkin itu ya sembari menghafal dengan yang Latin mungkin bisa sambil belajar membaca yang tulisan Arabnya mungkin kayak gitu. Tapi kalau di luar itu mungkin ada kasus juga yang mirip ya kan. Jadi saya pernah dengar dulu di pondok itu tuh ada anak kecil baru umur 3 tahun udah selesai hafalannya. Ternyata ketika orang tuanya diwawancarai salah satu faktor yang bisa menyebabkan anak itu cepat ngafal itu ternyata waktu anak itu dalam kandungan itu ibunya orang tuanya itu ngajiin terus kayak gitu. Jadi dibacain Al-Quran terus berulang-ulang ya, bayangkan selama 9 bulan dia di dalam kandungan ya kan kayak gitu, itu yang dengar itu Al-Quran terus kayak gitu. Nah jadi waktu sudah lahir kemudian dia coba menghafal, ternyata diminta melanjutkan ayat bisa kayak gitu, tapi kalau disuruh baca dia nggak bisa karena dia menghafalnya dari mendengar kayak gitu. Mungkin agak mirip ya kasusnya ya kan. Iya mungkin. Itu bisa jadi salah satu. Makanya kan banyak terapi itu kalau ibu hamil itu dengarkan musik biar rileks dan seterusnya ya kan. Ya kita ubah aja sekarang, kita dengarkan Al-Quran biar rileks. Anak kita juga bukan kita ya, kita nggak hamil kan, nanti ibu-ibunya kayak gitu kan. Jadi ibunya rileks, kemudian anaknya yang dalam kandungan juga akan lebih tentu pasti lebih rileks ya kan, dan itu sudah terbukti anak yang nangis dibacain Al-Quran aja nanti bakalan adem kayak gitu. Tapi kalau lebih jauh dari itu mungkin yang berkaitan dengan Latin tadi saya nggak terlalu banyak berani berkomen karena nggak terlalu tahu ya. Jadi mungkin karena salah satu kondisi bisa aja, tapi alangkah lebih baiknya kita baca yang bahasa Arabnya apa ya, biar dapat nilai pahalanya juga mungkin. Betul. Oke, ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah membersamai saya di dalam podcast pada sore hari ini, podcast terakhir dari Kominfo, Divisi Kominfo HMBS. Kapan bergantian ya Mas? Ya, saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Syahid selaku
narasumber. Ya, saya selaku moderator. Mohon maaf jika dari teman-teman mewakili apabila ada kesalahan dalam kami bertanya, dalam berbicara atau bertingkah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin jika nanti lain ada kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi apa ya. Siap, aman. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Said yang sudah meluangkan waktunya, karena ya kami juga tahu Bapak sedang sibuk tapi bisa untuk meluangkan waktunya untuk kami apresiasi dengan sebesar-besarnya. Mungkin sudah cukup sekian podcast pada sore hari ini. Ya mungkin lebih ke sharing ya Pak ya. Ya gak masalah mungkin. Yang penting kita sharing ilmu, sharing pengalaman, dan banyak ilmu yang bisa kita dapat. Dan lebih enak kayak gini daripada kuliah ya kan? Iya Pak, lebih enak ngobrol sebenarnya dibandingkan satu menjelaskan, satu diam, satu tidur gitu. Ini lebih menyenangkan sebenarnya dibandingkan kuliah. Mungkin cukup sekian dari kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Podcast ini saya tutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.